Hutang itu bukan merupakan suatu aib. Hutang itu bukan merupakan suatu aib. Ada satu kemarin, saya lagi baca WhatsApp group, di mana pada waktu itu ada satu yang japri. Dia nyampaikan gini, Pak Jun terima kasih, di mana di grup WA ini ternyata ada teman kerja saya yang senasib. Saya balas waktu itu, yuk baguslah kalau gitu, berarti ternyata Anda menemukan teman Anda di grup ini. Baru dia cerita bla bla bla. Di mana intinya orang itu loh Pak Jun. Wah, ini jadinya saya dengerin orang-orang gibah lagi gitu loh ya. Di mana orang itu loh Pak Jun, itu cuek, cool, wah, sombong, sok kaya loh gitu loh. Ternyata dia tergabung di grupnya Pak Junaidi itu minjol. Ternyata setelah dia tergabung di grup, terus saya harus bagaimana Pak Junaidi? Terus dia menyampaikan ke saya, terus saya bagaimana? Yuk disapalah saya gitu. Ternyata kita senasib sepenanggungan gitu dong saya gitu. Disapa bener. Disapa bener. Betapa malunya temennya tadi. Akhirnya justru menjadi baik. Ternyata sama-sama minjol. Dari sana akhirnya akrab. Dan setelah akrab ternyata begitu dia gagal bayar, teror kan banyak. Setelah dua orang ini bergabung di grup saya, ini menjadi kuat. Nah, dia yang menyemangati teman-teman yang lain. Akhirnya puluhan orang yang ada di perusahaan tersebut bergabunglah di grup saya. Nah, karena ribet-ribet, akhirnya mereka tidak tahu sepertinya bikin grup sendiri khusus menghadapi pinjol di kantor itu. Seru kan? Jadi gini, akhirnya yang tadi satu orang itu merasa sangat tertekan karena gagal bayar, disebar datanya dan sebagainya. Setelah mereka bergabung, ada satu komunitas, ya sudah, nasibnya sama. Sama-sama tidak bisa bayar. Yang tadinya sangat malu, takut, merasa tertekan, dengan berkomunitas ini, nasib kita sama-sama satu seperjuangan. Ya. Nah, hal lain, kilas balik dari peristiwa ini adalah ketika Anda sekalian diteror, kontak-kontak Anda diteror semua, ditelepon semua sama DC. Di situ kan akan ada 3 opsi bagi teman Anda. 1, yang dia jadi rekannya kolektor untuk nagih Anda. Ini yang disebut cyberbullying ya. Jadi dia ayo dong bayar itu utangmu, saya juga diributin, nah kayak gitu. Bagaimanapun kita menjelaskan kepada teman kita tadi, tidak akan masuk di akal. Sudah. Yang kedua yang apatis, biarin aja. Bukan urusan saya. Yang ketiga Pak, yang justru mensupport kita. Kamu lagi ada masalah keuangan ya, ini saya juga kena teror loh dari pinjamanmu. Udah biarin aja, yang penting kamu tetap kerja, yang penting tetap semangat cari uang. Jangan sampai konsentrasimu hancur gara-gara teror. Tak bantu kok. Nah itu teman yang bagus. Dan itulah teman yang benar-benar teman. Karena apa? Dia tahu ketika kita susah, dia bantu kita. Kalau dia tidak bantu kita, malah ikut neror, dia bukan teman kita. Sudah. Itu berarti mungkin selama ini jadi musuh dalam selimut bagi kita. Selain itu, hutang ini bukan satu hal yang memalukan. Bahkan kalau kita bicara tentang agama Islam sendiri, Nabi pun pernah utang. Ya, Nabi pun itu Nabi Muhammad SAW itu pun juga pernah utang kok. Coba Anda buka hadis-hadis tentang masalah utang. Gitu ya. Nah, tetapi semoga dengan bergabung di grup ini nanti utang-utang kita bisa segera lunas, teror-teror pereda. Kalau masalah dibayar atau enggak, lihat video saya yang lain. Sudah saya jelaskan pandangan hukum saya dan pandangan kerohanian saya tentang masalah bayar utang pinjol. Sudah saya jelaskan. Lihat aja. Ya. Nah, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga terutama di masa
masa sulit seperti ini.